Hijriah, 1445 Hijriah. Peristiwa Muharram ini diawali dengan ada yang mengusulkan lahirnya Rasulullah, ada yang mengusulkan wafatnya Rasulullah, ada yang mengusulkan di hari di mana Rasulullah SAW pada saat membuka Mekah atau Fathul Mekah. Tapi pertanyaannya adalah kenapa Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah? Rasulullah SAW bukan takut kepada orang-orang kafir Quraisy, bukan gentar dengan kafir Quraisy, dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu lainnya lah yang mengusir Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah ingin mengembangkan Islam bukan hanya di kota Makkah tapi juga berada di kota Madinah. Dengan terpaksa Rasul, bukan terpaksa, karena memang perintah Allah. Yang pertama perintah Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Rasul dan sahabat untuk hijrah ke Makkah dan Makkah ke Madinah. Hari yang berbahagia, maka dijadikanlah kalender Islam dari Muharram 12 ya Pak. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi bulan terakhir adalah Zulhijjah. Kemarin sudah melaksanakan ibadah haji. Nah sekarang sudah memasuki tanggal 5. Tanggal 5 Muharram. Ada satu peristiwa, ada satu yang sangat membuat kita di bulan Muharram ini untuk berbondong-bondong bersama-sama, wabil khusus saudara-saudara kita yang mempunyai kelebihan rizki, yaitu menyantuni anak yatim. Setiap tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram untuk menyantuni anak yatim. Kenapa? Pertanyaannya adalah, apakah cuma jadi bulan Muharram kita menyantuni anak yatim? Tidak. Kapan saja pun kita melaksanakan kalau memang kelebihan rezeki dari Allah menyantuni anak yatim. Tapi momentum yang paling terbaik sejarah, Masya Allah Pak, ini dimulai dari Rasulullah SAW sendiri Pak. Rasul ketika dikandung oleh ibu beliau 9 bulan oleh Siti Aminah, 9 bulan ya, ditinggal oleh ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib 9 bulan dalam bulan itu. Beberapa hari kemudian Rasul lahir kan? Ketika lahir Rasulullah SAW 9 tahun berada di bumi, ditinggal oleh ibu beliau Siti Aminah. Masya Allah. Maka Rasul adalah yatim piatu. Ini maka sejarah bahwa peristiwa Rasulullah SAW ditinggal ayah dan ibunya menjadi yatim dan piatu, momentum awal bahwa Rasulullah SAW telah memberi contoh teladan bagi kita untuk bisa menyantuni anak yatim. Coba lihat Pak, ada yang namanya yatim. Yatim. Apa itu yatim? Seorang anak ditinggal sama bapaknya, itu namanya yatim. Ada namanya piatu. Seorang anak ditinggal ibunya, itu namanya piatu. Nah, maka ada yatim piatu. Ayah dan ibunya telah meninggal dunia. Tidak ada yatim, ada piatu, ada yatim piatu. Kalau yatim, ayahnya duluan meninggal, piatu ibunya duluan meninggal, yatim piatu bapak dan ibunya telah meninggal. Hidupnya sendiri. Rasulullah pun begitu. Dia tidak mengenal ayahnya. Bayangkan 9 bulan di kandungan ibunya, ayahnya meninggal. Nggak kenal ayahnya. 9 tahun yang harusnya memang diharapkan Rasulullah SAW mendapatkan kasih sayang dari ibunya, ditinggal ibunya. Maka diasuh oleh seorang ibu yang mulia namanya Halimatus Sa'diyah. Dia menyusui sampai merawat Rasulullah SAW. Ada yang satu istimewa Pak. Ketika Siti Halimatus Sa'diyah sedang sakit parah,
Ini sayang banget Rasulullah karena disusul ya beliau. Itu dukun-dukun kumpul Pak untuk obatin Siti Halimatus Sa'diyah. Ketika itulah Rasul datang menghampiri ibu angkatnya, itu ibu kesusuannya. Dilihat diobatin besar kemari oleh para pendukun-dukun, nggak bisa Pak. Akhirnya dengan izin Allah, dengan ucapkan Bismillah, diusap kepalanya, diusap wajahnya oleh Rasulullah, Siti Halimatus Sa'diyah dengan izin Allah sembuh penyakit. Mukjizat dari Allah kepada Rasulullah SAW. Ini orang-orang kafir, para dukun-dukun bingung, wah hebat amat ini anak kecil, masih kecil Rasulullah. Karena pada saat itulah Rasulullah mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mukjizat yang paling mulia itu termasuk adalah bisa menyembuhkan orang anak ibu angkat dari Rasulullah SAW, Halimatus Sa'diyah. Dulu dukun-dukun, wow, raja lela Pak. Dukun-dukun itu raja lela itu. Sihir-sihir itu, makanya kalau sekarang masih ada dukun dan sihir, jangan merah. Ya. Itu berlomba-lomba dia untuk bisa mengobati orang sakit, tapi dengan izin Allah Rasulullah bisa menyembuhkan ibu angkatnya. Ini satu peristiwa sejarah dari Rasulullah SAW. Baik, kita kembali kepada masalah yatim piatu. Kenapa kita dianjurkan di bulan Muharram ini menyantuni anak yatim? Pak, orang yang ditinggalkan ayah dan ibunya itu kan memerlukan kasih sayang dari satu sisi, kasih sayang belayan dari orang tua. Di sisi lain membutuhkan kasih sayang berupa ekonomi. Saya katakan dari pertanyaan, apakah cuma bulan Muharram saja kita menyantuni anak yatim? Tidak. Kalau seandainya bulan Muharram nanti dikasih santunan anak yatim, besok dia lapar lagi, nangis lagi, kan salah kita. Makanya kalau ada orang yang kaya, orang yang dermawan, dia ngurus anak yatim sampai dia dewasa, Masya Allah. Nah, sini kita nanti hikmahnya yang didapatkan bagi orang yang ngurus anak yatim. Apa sih manfaatnya? Apa balasan dari Allah dan Rasulullah SAW? Nah, tadi ada yatim, ada piatu, ada yatim piatu. Batasannya usia anak yatim itu di mana? Berapa usianya? Ya, dari mulai 0 tahun sampai 15 tahun minimal, dia belum mendapatkan satu kekuatan untuk mencari rezeki. Belum bisa mencari rezeki. Masih mengandalkan orang lain, masih mengandalkan belas kasih kepada orang lain, maka dia disebut dengan yatim dan piatu. Kayak kita nih Pak, bapak ibu kita udah nggak ada nih, ya Pak. Semuanya nih termasuk saya. Apakah disebut dengan yatim piatu? Tetap kalimatnya yatim piatu. Posisi kita tetap yatim piatu, cuma tidak pantas kita mendapatkan santunan. Itu fisiknya. Tetap kita mendapatkan disebut dengan yatim piatu, tetap, karena ayah ibu kita nggak ada. Cuma yang jadi masalah adalah apa kita pantas mendapat santunan udah gede gini? Tidak pantas. Kenapa? Satu, kedewasaan kita sudah ada hitungan balik. Yang kedua, kita bisa berdikari atau mencari rezeki. Yang ketiga, kita bisa menanggung orang, termasuk istri kita dan anak kita. Maka nggak pantas kita mendapat santunan. Yang pantas adalah yang anak. Seorang anak ketinggalkan ibunya yang belum dewasa, maka dialah pantas mendapatkan santunan. Ada di sini yang ibu bapaknya udah nggak dekat, semua hampir mau tes ya. Kalau masih ada ibunya, Masya Allah bahagia kita. Ya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya kehidupan kita mendapat berkah dari orang tua kita. Hadirin yang berbahagia. Sekarang apa keuntungan manfaat bagi orang yang menyantuni anak yatim? Ada 3. Yang pertama sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, orang yang menyantuni anak yatim, dia akan mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dari Allah dan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah rizkinya mengalir. Sebab harta Pak, harta dia Pak. Manakala kita sisihkan kepada orang yang tidak mampu termasuk anak yatim,
maka secara hakikatnya adalah mengalir terus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara matematika, ya matematika, kurang kan? 10.000 kita kasih anak yatim 5.000, kurang 5.000 kan? Tapi hakikatnya 5.000 itulah yang menjadi landasan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan-kelebihan bagi diri kita. Karena harta yang Allah amanatkan kepada kita adalah amanah. Amanah, coba lihat Pak, amanah. Kalau kita pantas menjaga harta kita, lalu kita santuni anak yatim dengan ikhlas dan ridho, maka rezeki kita akan bertambah. Kata Rasulullah, baliyajidad, 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 tambah, tambah, tambah dan tambah, tidak berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang menyantuni anak yatim, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan memberikan kemuliaan nanti. Bayangkan Pak, Rasul bersabda nih Pak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sumber dari Sahal bin Sa'ad. Rasulullah SAW bersabda, kalau Rasulullah SAW, ana wakafilu yatimi fil jannah hakaza wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Rawahu Bukhari. Tiba. Orang yang menyantuni anak yatim yang pertama tadi rezekinya mengalir dan tidak berkurang. Yang kedua, kata Rasulullah, saya dan orang yang menanggung memelihara anak yatim dengan baik, garis bawahi dengan baik. Sebab ada yang tidak baik Pak. Ada nggak Pak? Menyantuni anak yatim ada pamrih, ada nggak ya gitu? Ada ria, ada nggak ya gitu? Banyak ya Pak. Maka garis bawah Pak, saya dan orang yang menanggung memelihara anak yatim, garis bawahi dengan baik, ya Pak. Maksud dengan baik di sini ridha, ikhlas, tidak ada unsur riya, ya Pak. Maka kata Rasulullah SAW, nanti di surga bagaikan ini, kata Rasulullah. Begini nih, Rasul tunjuk tangannya begini, dua telunjuk. Bagaikan ini, kata Rasulullah. Beliau berkata, memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan beliau merentangkan kedua jarinya itu. Maksudnya apa? Ya Pak. Nanti bagi orang yang menyantuni anak yatim dengan baik, garis bawahi, tidak riya, tidak angkuh, tidak sombong, tapi dengan ikhlas karena Allah. Hakaza, kata Rasulullah, seperti ini dua jari. Apa maksudnya? Nanti di surga ini aku, ini anak orang yang menyantuni anak yatim. Rasul dengan orang menyantuni anak yatim berdua bersama Rasulullah SAW, berdampingan, kata Rasulullah. Masya Allah. Pak, kita belum ketemu dengan Rasulullah kan ya? Belum ketemu ya? Belum ketemu dengan Rasulullah kan? Kalau kita ziarah ke Madinah cuma nonton apa? Cuma kita berziarah ke makam Rasulullah kan? Tapi nanti kita ketemu bersama Rasul seperti dua jari, seperti ini kata Rasulullah. Aku dengan orang yang melihara yatim bersama mereka di surga seperti dua jari, seperti ini kata Rasulullah. Masya Allah. Jadi kalau kita mau Pak, mau berhadapan dan bertemu dengan Rasulullah nanti di surga, yuk santuni anak. Ya. Tapi dengan catatan di sini garis bawahi dengan baik. Atau dengan baik yang kedua maksudnya apa? Bukan cukup 10 Muharram. Bukan hanya di 10 Muharram kita santuni anak yatim. Makanya Pak, biasa pada rezeki ini, oke lah bulan Muharram dah. Ada uang sedikit nih. Kita datangi atau kita undang ke rumah kita, Pak. Sambil kita kasih, kita cium dia, kita usap kepalanya Pak. Nih, usapan kepala anak tangan kita kepala anak yatim. Doa bagi anak yatim, yatim pun mendoakan kita Pak. Makanya kata Rasulullah, doa yang patut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang paling mulia ada di antaranya doa anak yatim. Doa anak yatim.
kasih duit 10.000. Alhamdulillah kata anak yatim. Di hati beliau tapi jarang diungkapkan tuh anak yatim Pak, karena merasa sedih dia. Jarang. Tapi di hati beliau mengatakan, ya Allah, saya mohon kepada Engkau yang mengusap kepala saya, lalu dia memberikan rezekinya, sebagian rezekinya kepada saya, mudahkan segala urusannya, sehatkan badannya, panjang umur, berikan kebahagiaan dunia akhirat keluarganya. Tuh doa anak yatim. Kalau ada doa anak yatim pada diri kita saat itu, tidak terhalang itu doa itu, langsung naik ke arsy depan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan garis bawahi, ikhlas, tidak ria, tidak sombong, tidak angkuh. Yang kedua, bukan hanya di 10 Muharram. Waktu-waktu tertentu kalau kita punya rezeki lebih dari Allah kasih. Pak, jarang ada anak yatim minta-minta Pak sebetulnya loh. Jarang anak yatim masa dirinya tidak punya tapi dia minta, jarang. Kebanyakan menunggu Pak, menunggu. Menunggu siapa? Kita yang mampu untuk memberikan kepada mereka. Yang kedua, tangisan anak yatim, Pak ingat nih Pak, garis bawahi. Tangisan anak yatim bukan artinya dia sedih dengan kondisi dalam dirinya bahwa ayah dan ibunya tidak ada. Tangisan anak yatim berarti doa dan sekaligus memberikan manfaat bagi orang yang memberikan kebaikan pada diri. Senang Pak kalau ada anak yatim kita usap kepalanya lalu kita berikan dia sebagian isinya. Dia menangis Pak. Bahagia harusnya kita. Bahkan kita pun mau ikut mencucurkan air mata, ya Allah, hanya ini aku bisa ya Allah. Hanya ini titipanmu ya Allah. Mohon ridhomu ya Allah. Titipkan lagi rizki dari Engkau untuk aku sampai aku bisa terus menyantuni anak yatim ya Allah. Kelebihan-kelebihan rezeki yang Kau berikan, saya niatkan untuk memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Makanya kalau ada seseorang yang memang sudah niat dari awal, dari mulai 0 tahun sampai dia dewasa, sampai dia bisa kuliah, lalu disantuni seperti itu Pak, bahagia dia Pak. Ana yukafiru ya yatimi fil jannah. Ha kaya wa asaraba wa asarab bis sababa. Dua jari. Ini Rasulullah, ini orang yang menyatu anak yatim di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu bagi orang yang menyantuni anak yatim. Satu sisi rezekinya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mengalir dari arah mana saya diberikan. Ya, ingat Pak, rezeki itu bukan cuma duit loh. Sehat rizki, panjang umur rizki, anak bahagia rizki, keluarga bahagia rizki. Betul nggak Pak? Jadi kalau ukuran cuma rizki itu uang, kurang mulu kita Pak. Betul nggak Pak? Kalau ukurannya rizki cuma duit, kurang mulu kita. Maka ketika diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kesempatan hidup yang baik di muka bumi ini, itu rizki dia. Jangan sampai kita ngeluh, ya Allah begini-gini masih hidup. Kayak gitu ya Pak. Padahal ukurannya rezeki bukan hanya uang. Itulah hidup yang Allah berikan kepada kita. Kembalikan kepada Allah dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah ketika dia menyantuni anak yatim. Satu, rezekinya mengalir. Yang kedua, dia bersama Rasulullah di surga. Yang ketiga, bagi orang menyantuni anak yatim, hidupnya damai Pak. Kenapa? Di dunia damai dia Pak. Kenapa damai? Dia merasa bahwa rezeki yang Allah berikan, uang yang Allah berikan, titipan dari Allah itu bagaikan keran mengalir. Bukan hanya untuk keluarga yang tapi mengalir untuk orang lain, terutama fakir dan miskin dan anak yatim. Maka ketenangan jiwanya tenang. Maksudnya apa Pak? Kalau Allah titipkan harta berlebihan, lalu dia pelit,
kedekut, butut kasiran, pantat kutilang. Nah itu belum NZ tuh begitu tuh almarhum guru kita. Ketakutan, takut dirampok, benar nggak Pak? Takut dicuri, takut ditipu, benar nggak Pak? Padahal gampang kata Rasulullah. Kalau uang yang dititipkan Allah berlebihan, cuma satu ketenangan yang kau dapatkan, titipkan kepada fakir dan miskin dan yatim. Itu yang membuat kamu jadi tenang kata Rasulullah. Enggak ada Pak perampok insya Allah, enggak ada maling, enggak ada gitu pencuri sama kita. Kenapa? Karena Allah lindungi, Allah sudah jamin dalam hidup. Enggak ada perbuatan-perbuatan jahat pada diri dan keluarganya. Kenapa? Karena dia sudah amanah berupa harta yang dititipkan oleh Allah, dia santuni kepada anak-anaknya. Ya Pak. Ketiga itulah ketenangan jiwanya, ketenangan keluarganya, kedamaian dalam keluarganya. Kenapa? Udahlah, harta mentitipan Allah. Tuh. Ketika Allah amanatkan berupa harta berlebih dalam diri saya dan keluarga saya, maka saya amanatkan bukan hanya untuk keluarga saya 7 turunan. Oh, 7 turunan. Enggak habis 7 turunan. Tapi dia amanah, bahwa ini merupakan titipan amanah dari Allah, lalu dia berikan satu kemuliaan sebagian rezekinya untuk orang-orang yang tidak mau, termasuk yatim piatu tadi. Maka dia tenang aja, nggak ada ketakutan. Uangnya dirampok, uangnya dicuri, uangnya ditipu, nggak ketakutan dia. Kamu udah dilindungi, dijaga oleh Allah. Maka timbul ketenangan jiwa dalam diri. Jadi kalau ada orang yang ketakutan, uangnya takut dirampok, takut dicuri, takut ditipu, karena tidak ada sebagian diberikan yang terbaik dalam hidup. Seakan-akan bahwa milik itulah milik dia. Dia yang usaha, dia yang berusaha, dia yang mengumpulkan mati-matian untuk keluarganya, untuk dirinya. Nggak habis 7 turunan. Tapi dia tidak pernah berikan satu kemuliaan untuk orang lain. Maka pantas kalau dia ketakutan dirampok, takut dicuri, ditipu dan sebagainya. Jaminan Allah ya. Hadirin yang berbahagia, itu bagi orang yang menyantuni anak yatim dalam hidupnya. Ada kemuliaan dalam. Satu, rezekinya mengalir. Yang kedua, Allah akan kasih kesempatan pada saat nanti di surga bersama Rasulullah SAW seperti 2 jari. Yang ketiga, hatinya tenang, bahagia keluarganya. Dan tidak ada ketakutan hartanya dirampok orang lain. Nggak ada itu Pak. Seadanya itu hilang, ya sudah, memang itu milik orang amanah. Dan memang itu mungkin bukan rezeki saya, mungkin itu yang kotor. Nah, itu tuh. Mungkin itulah yang kotor yang dalam rumah saya ada rezeki itu diambil orang lain, dibersihkan oleh Allah melalui itu, dia bersyukur aja. Tapi bagi orang yang pelit Pak, tahu pelit? Pelit tahu Pak? Kedekut, buntut kasiran, pantat kutilang tuh kata almarhum. Kalau kata almarhum NZ, almarhum pelitnya 17 setan. Oh kata almarhum juga mungkin. Uangnya takut dicuri, uangnya takut dirampok, orang minta sodako, marah-marah dia. Saya pernah tuh Pak, mau ngacunin anak yatim pertama kali di Masjid Darul Muttaqin ini, kalau nggak salah tahun berapa gitu ya. Ya Pak, kita bentuk panitia, lalu saya datang kepada seseorang yang memang memiliki kelebihan rezeki Pak, demi Allah. Ujung-ujungnya cuma malu jadinya saya Pak, kita tuh. Malunya kenapa? Dijanjiin. Padahal kalau dia amanah, ya Allah berikan titipan itu langsung, gak usah banyak-banyak lah. Maka mulia itu. Janjiin nanti aja, besok datang lagi ya. Atau sebelum kata dia mengatakan begini, ya hari ini belum ada duit, padahal Masya Allah kalau ini lihat terus. Jadi kita yang datangin jadi malu Pak. Maka kalau itu terjadi pada diri kita, amanah yang Allah berikan lalu kita melakukan itu, jangan salah Pak, kalau ada sesuatu Allah uji dalam dirinya. Banyak ujian dan cobaan dalam dirinya. Karena memang belum bersih hartanya, belum suci dan murni hartanya, merasa dirinya
puas, mampu. Ini hasil saya, ini jerih payah saya. Kumpulkan mati-matian. Tidak habis 7 turunan, tapi tidak dimanfaatkan untuk infak dan sedekah, maka tidak bernilai harta itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagi orang yang mampu. Pertanyaannya adalah bagi kita yang tidak mampu. Ya Pak. Pertanyaan adalah bagi yang kita tidak mampu, apakah harus juga menyantuni anak yatim? Ya Pak. Jangan dilihat kemampuan dan keberadaan kita. Kalau memang kita yakin bahwa ini merupakan satu bentuk kemuliaan dari Allah, rizkinya tetap mengalir, Allah akan janjikan nanti bersama Rasulullah di surga seperti 2 jari, dan Allah beri ketenangan dan kebahagiaan jiwa dan keluarganya. Yuk, jangan banyak Pak. Ya itu, nih ingat, jangan banyak. Kita punya 10.000, 5.000 lah kita berikan. Ini uang 10.000 atau 50.000 kita kasih sekian. Kita usap kepalanya anak yatim, doain dia, dan kita doain sama dia. Berkah harta kita. Jadi ternyata menyantuni anak yatim bukan tugas orang-orang kaya, orang-orang yang mampu saja. Kita pun kalau seandainya mau dapat pahala seperti 3 tadi, ayo bismillah. Ini Muharram Pak, bulan Muharram. 10 Muharram tanggal 5 hari lagi insyaallah kita Lebaran. Maka kata Rasulullah tuh bulan Muharram itu untuk yatim piatu, tanggal 10 Muharram itu lebarannya anak yatim. Lebarannya anak yatim tanggal 10 Muharram. Jadi ketika dia dapat pahala, dapat rezeki dari orang yang mampu, dari kita separuh 2 perak, kita makan dia, kita kasih bentuk barang misalnya nih, senyum, tertawa, mereka bahagia sambil berdoa, mudah-mudahan orang yang beri pada saya berikan pahala. Kenapa? Lebaran anak yatim. Kita aja lagi lebaran senang nggak Pak? Idul Fitri senang nggak kita? Senang. Ada makanan di rumah, saudara pada datang. Ya kan? Lepas dari nafsu saat kita melaksanakan Ramadan. Itu kita pada saat lebaran. Begitupun mereka anak yatim. Pada saat lebaran nih, di bulan Muharram tanggal 10 besok, kita harus amanah dari harta yang Allah berikan untuk mereka. Ustaz, apakah saya ngasih anak yatim berupa uang saja? Tidak. Kita ini jualan Pak. Jualan makanan atau jual apa saja lah. Tuh, maaf nggak Pak? Mohon maaf nih, ini contoh teladan bagus bagi kita. Tuh, tukang sate kikil di depan tuh Pak. Mohon maaf ini contoh teladan nih. Bahkan sampai akhirnya dia masuk di YouTube, masuk di TV, bahkan beliau tuh. Ini depan nih Pak, yang sering azan di sini. Ada Jumat berkah. Kikilnya itu sebagiannya digratiskan, diberikan kepada fakir dan miskin dan anak terutama anak yatim. Berkah hidupnya. Sampai dapat bantuan dari pemerintah, dapat bantuan dari orang kaya. Contoh nyata tuh di depan kita itu Pak, tukang sate kikil. Masih ada orangnya itu. Kalau Bapak yang punya makanan-makanan atau punya jualan-jualan yang memang ingin dapat pahala 3 tadi, 1 rezekinya mengalir, yang kedua bersama Rasulullah di surga, yang ketiga tenang dan bahagia keluarga kita dan tidak ketakutan harta kita habis. Yuk santuni anak yatim. Ya Pak. Misalnya Mang Amar nih jualan somai. Ini contoh aja nih Mang Amar. Ada anak yatim, bismillah. Sini. Kasih tuh somai ataupun kategori itu. Usap kepalanya. Doain saya ya berkah. Jadi bukan hanya uang Pak, tapi juga makanan dan apa sajalah yang bermanfaat bagi mereka. Beliin buku, beliin tas dan seterusnya. Bapak sedang berbahagia. Kalau waktunya panjang enak nih kita ngobrol nih. Itu baru orang yang menyantuni anak yatim tuh. Manfaat dan hikmah didapatkan bagi mereka. Belum orang yang makan anak yatim. Apa dapatnya nanti di sini? Nanti kapan-kapan minggu depan kalau seandainya memang besok ada waktu lagi menuju ke depan insyaallah kita lanjut. Kalau tadi bagi orang yang memberi makan anak yatim, nah
ada lagi yang bagaimana bagi orang yang memakan anak yatim. Masya Allah. Insya Allah ini saja dulu yang saya sampaikan. Apabila benar datang dari Allah, salah datang dari sendiri. Kesimpulannya adalah mari sama-sama Bismillah, Bismillah, Bismillah ya Rabb. Kalau Engkau berikan rezeki apapun bentuknya, saya siap untuk membantu bagian dan Islam anak-anak yatim. Pada saat mereka lebaran anak yatim, gembirakanlah mereka dengan hal yang positif agar mereka pun tersenyum bahagia dari kita. Walaupun sedikit, dengan ikhlas, dengan baik, insya Allah berkah bagi diri. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.